12 IPA 9, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. kelas 12 IPA 9 yang saya banggakan, kalian adalah para calon-calon tokoh generasi ke depan yang akan membawa perubahan, baik di dalam keluarga, lingkungan, maupun masyarakat, yang hari ini menggantungkan pada cita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Anak-anakku sekalian, sebelumnya saya mau absen satu-satu. Ini yang dari tadi sudah muncul duluan. Kiai Hadi Billah Al-Wafi. Suara saya kedengaran jelas enggak, Adi? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, suara kamu yang agak keganggu dikit ini, keganggu noise. Kamu tinggal di mana, Hadi? Berapa? Tinggal di mana kamu? Di dekat itu bulan-bulan, Pak. Oh, di bulan-bulan. Ya. Iya. Kalau sekolah tinggal jalan kaki dong. Enggak. Hadi, tadi malam kamu belajar sampai jam berapa? Sekitar jam 11-an. Jam 11. Iya. Terus bangun pagi tadi jam berapa? Tadi jam 3.40. Jam 3.40. Iya. Langsung sholat tahajud? Langsung sholat tahajud? Iya. Ya. Kemudian belajar sampai pagi. Habis subuh nggak tidur lagi kan? Enggak, Pak. Enggak, oke. Saya mau tanya, Adi, ini kalau saya nanya pada teman-teman kalian, tolong yang lain mendengarkan. Saya akan menggali sebelum mengajar, menggali potensi, menggali prestasi, dan ingin tahu agar kalian nanti tahu, oh temennya mau kemana. Saya khawatir sesama teman satu kelas, satu SMA Negeri 2 Kota Bekasi, nanti pilihannya sama, sehingga otomatis kalau pilihannya sama, kalian akan bersaing melawan teman-teman sendiri. Sebaiknya kalau bersaing dengan kompetitor dari sekolah lain, dengan teman sendiri, kalian sudah sikut-sikutan sendiri. Hadi, kamu belajarnya sudah bisa dirutinkan nggak? Belum ya? Alhamdulillah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Nah, nanti Hadi rencananya UTBK itu mau ikut gelombang pertama atau gelombang kedua? Gelombang pertama. Berarti kalau kalian ujian sekolah tanggal 29 Maret, UTBK tanggal 12 April, berarti 1 minggu ujian selesai langsung UTBK, Hadi ya, harus dipertimbangkan betul dan siapkan betul-betul, maka jangan terlena ya, jangan terlena. Ini harus betul-betul sudah fokus, sudah konsen ke materi UTBK. Sehingga pada waktu kami dipanggil dan diajak bicara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2, saya bilang, PM kita orientasinya ke UTBK, Pak. Bukan ujian. Kalau ujian, saya yakin semua sudah bisa. Tapi UTBK ini yang harus kita genjot dan kita perdalam, sehingga prosentase dan kualitas SMA Negeri 2 semakin meningkat. Hadi, kamu pilihan pertama kemana rencananya? Pertama Unsud sipil, Pak. Unsud? Iya. Sudirman. Pilihan kedua kemana? Pilihan kedua sih ya masih bingung sih, Pak. Masih bingung ya? Jangan bingung. Tentukan pilihan ya, segera karena waktunya sudah mepet, tinggal 4 minggu lagi. Ya, sehingga Hadi harus betul-betul konsen. Unsud ambil jurusan apa, Hadi? Teknik sipil, Pak. Teknik sipil? Ya, teknik sipil.
Kira-kira mau mencadangkan ke Undip enggak? Ini ya. Sama-sama Jawa Tengah itu loh, sama-sama Jawa Tengah. Tapi kalau Undip yang saya pahami, Undip itu kursinya lebih banyak daripada Unsud gitu loh. Jadi peluangnya lebih tinggi. Tapi ya nggak apa-apa, tadi kalian konsentrasi ke teknik sipil Undip, dan ada murid saya dari SMA Fucegit, itu waktu itu diterima di Undip, ambil teknik elektro, sekarang udah ngajar lagi di SMA Fucegit, sudah selesai. Nah ini yang saya bilang, SMA Fucegit yang di Jatiasih itu kan SMA boarding sama semi boarding. Nah ternyata mampu menembus Undip teknik elektro dan sudah selesai, sekarang ditarik untuk mengajar di SMA Fucegit lagi. Oke, Hadi tolong ya, pokoknya konsentrasi Hadi ya, semangat. Harus berhasil. Oke. Yang berikutnya saya panggil Nurul Fatimah. Iya, Pak. Ya, Nurul Fatimah. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Jelas. 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 Kamu tinggal di mana, Nurul Fatimah? Dekat SMP 4, Bekasi. SMP 4 itu yang Toren Pam Perumnas 2 ya? Perumnas 1 atau 2 itu? 1 ya? Yang Keranji itu ya? Oh, Keranji 1. Oke. Tadi malam belajar sampai jam berapa, Nurul Fatimah? Sampai jam 10, Pak. Sampai jam 10. Bangun jam berapa? Bangun jam 5. Jam 5. Tiap hari rutin belajar? Rutin, tapi untuk jamnya nggak rutin. Tentu ya? Belum tentu ya? Coba Nurul Fatimah mulai dijadwalkan ya supaya rutin, sehingga dalam satu hari itu waktu yang dimanfaatkan untuk belajar berapa jam, kemudian yang untuk istirahat berapa jam gitu ya. Nah, oke. Terus pilihan pertama kemana nanti Nurul Fatimah? Di Unsud, Pak. Unsud juga? Unsud. Jurusan apa, Nurul Fatimah? Dokter gigi. Apa? Dokter gigi. Oh, kedokteran gigi. Ya. Pilihan kedua kemana? Pilihan kedua belum tahu sih, Pak. Belum tahu ya. Ya. Menurut perasaan atau pengamatan diri kamu sendiri, kira-kira persiapanmu menuju UTBK itu sudah berapa persen? Berapa ya? 50-an ada. 50-an. Tahu juga, Pak. Memang susah ya, mengukur diri itu susah ya. Iya. Iya. Oke. Nah, lalu Nurul Fatimah, kemarin waktu SNMPTN ikut masuk enggak? Enggak, Pak. Oh enggak. Oke, berarti kamu harus fokus konsen ke UTBK. Tapi kamu harus yakin bahwa meskipun tidak masuk ke SNM bukan berarti tidak ada peluang. Peluangnya itu adalah UTBK. UTBK itu adalah ujian tulis sesaat. Saya punya pengalaman tahun lalu SMA Negeri 2 Kota Bekasi dari IPA 1, itu ada anak tinggalnya di Bantar Gebang kalau nggak salah, di Bantar Gebang. Itu belajar dengan saya itu di sekolah belajar, PM, lalu ke rumah saya juga. Nah, dia diterima di ITB Teknik Industri, di Teknik Industri ITB tahun lalu, namanya Abdillah, Muhammad Abdillah. Nah, begitu diterima di SNM, anak-anak SMA 2 ini datang ke rumah saya. Pak, saya mau belajar fisika lagi, Pak. Loh, kenapa kamu diterima? Saya diterima di ITB, Pak, dengan teman-teman lewat jalur SNMPTN. Cuma saya menyadari, Pak, bahwa ilmu fisika yang saya miliki
masih jauh Pak, supaya kami tidak terseok-seok nanti waktu kuliah, saya mau les. Waktu itu saya sakit cukup lama, sehingga ya kamu jalanin dulu saja, sehingga nanti mudah-mudahan kamu bisa lancar. Yang penting semangatmu harus tinggi, kenapa? Kamu sudah punya peluang, yang lainnya belum diterima, kamu sudah dinyatakan diterima. Akhirnya ya mohon maaf waktu itu saya masih sakit sehingga saya tidak bisa ngajari Abdillah ini dengan teman-temannya. Ada beberapa siswa yang diterima di ITB waktu itu yang lewat jalur SNMPTN. Nah, kira-kira Nurul Fatimah bisa nggak menjadwalkan mulai hari ini dijadwalkan karena gelombang pertama itu 12 April. Gimana Nurul Fatimah? Jadwal belajarnya bisa disesuaikan? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, tolong belajarnya di jadwal. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan sehingga sampai hari H UTBK kamu betul-betul prima. Oleh karena itu makan, minum, kondisinya kamu jaga betul. Jangan sampai kalian terganggu kesehatannya. Flu sedikit saja itu mengganggu konsentrasi dan peluang itu jadi terganggu juga. Nah, jadi Nurul Fatimah tolong kamu semangatnya, motivasinya dijaga, stamina-nya dijaga, makan yang cukup bergizi, kemudian hindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan penyakit yang tidak kita inginkan. Oke, Nurul Fatimah, selamat ya. Oke, mudah-mudahan kamu diterima. Kemudian Arfi Evata. Iya, Pak. Ya, Arfi tinggal di mana, Arfi? Di Narogong, Pak. Narogong. Ya. Kemudian Arfi tadi malam belajar sampai jam berapa, Arfi? Sampai jam 9. Sampai jam 9. Bangun tadi jam berapa? Jam 7. Jam 7. Kok masih full tidurnya gini, Arfi? Gimana? Bisa ditingkatkan belajarnya enggak? Iya. Iya, bisa. Iya. Arfi kemarin SNM ikut? Ikut. Milihnya mana? A3 di UI. UI. Oh iya. Terus nanti UTBK mau ikut kemana? Atau pilihannya kemana, Arfi? Kalau misalnya ini bakalan coba UI lagi sih. UI lagi jurusan? K3. K3. Oh iya. Oke. Terus pilihan kedua kemana, Arfi? Pilihan 2 paling K3 juga sih, Pak. Di mana? Di UNJ paling. UNJ ya, oke lah. Artinya kalau UI UNJ ya dari grafik cocok ya. Cocok. Tapi kalau ke UI lalu kamu ambil Unpad ya jangan ya, sebaiknya dihindari. Itu kan sama aja kan, tingkatannya hampir sama. Oke, kalau ke UNJ bisa. Nah, terus persiapanmu ini belajar tiap hari sudah bisa dirutinkan belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, saya yang khawatir itu kan kamu terlena belajar, sementara tanggal 29 baru US, gelombang pertama tanggal 12 April sudah UTBK. Nah, kamu ikut UTBK gelombang berapa, Arfi? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Kalau kira-kira keinginanmu mau pertama atau kedua maunya? Pertama sih. Pertama. Tinggal 4 minggu lagi ya, tolong Arfi betul-betul dipelajari. Nah, intinya itu kalau UTBK itu nggak sulit, hitungannya nggak sulit. Yang sulit itu pemahaman konsep. Yang saya khawatir, kelas 11 semester 2, kelas 12 semester 1, sampai hari ini, kalian belum tatap muka. Nah, ini kalau belum tatap muka, ilmu-ilmu yang bersifat teoritis, ya kamu harus banyak membaca, banyak belajar, supaya apa? Bisa cukuplah modalnya gitu loh. Karena memang kalau seperti fisika, ilmu yang dipelajari secara tatap muka saja susah, apalagi kalau hanya mengandalkan online. Itu kan Arfi ya?
Oke. Selamat Arfi, mudah-mudahan kesehatanmu dijaga ya Arfi ya. Jangan Iya, sampai Pak. sakit. Oke. Selanjutnya saya panggil Dwi Putra Prayoga. Ya, Pak. Halo. Ya, Dwi Putra Prayoga, kamu tinggal di mana, Putra? Di Agus Salim, Pak. Agus Salim sebelah mana? Eh, Bekasi Timur, Pak. Iya, maksudnya Agus Salim sebelah mana? Dekat mana? Dekat mana? Hah? Tahu Bekasi Mede gak, Pak? Tahu, Medi tahu. Itu saya, Pak. Oh, di Medi berarti itu Mas Mansur dong. Oh, kamu di Bekasi Medi, Putra? Ya, Pak. Iya. Sama Dokter Solihin. Nah, ya Dokter Solin. Oh, gitu. Ya. Saya kebetulan tinggal di belakang SMA Korpri, jadi saya Bekasi Timur tahu gitu ya. Nah, Putra, kamu belajar tadi malam sampai jam berapa? Sampai jam 10, Pak. Sampai jam 10. Terus bangun pagi tadi jam berapa, Putra? Jam 5. Jam 5. Nah, maaf selama ini semester 2 itu kamu sudah menjadwalkan belajar secara rutin belum, Putra? Iya sudah sih dari lama, Sudah. Pak. Oh, udah lama ya? Bagus. Nah, tolong dikonsistenkan karena memang ini kamu betul-betul dituntut mandirinya karena nggak ada yang ngontrol. Sekolah juga nggak bisa ngontrol langsung. Nah, orang tua juga nggak bisa ngontrol langsung. Tapi kreativitas dan kejujuranmu itu yang dituntut untuk modal menghadapi UTBK. Nah, nanti ikut gelombang keberapa, Putra, rencananya? Rencana sih mau pertama aja, Pak. Oh, yang pertama, biar bebannya langsung nggak terlalu memanjang gitu ya. Selesai pertama, sudah enak gitu loh. Oke, bagus, Putra. Pilihan pertama mana, Putra? Niatnya sih ke statistika ITB, Pak. Statistika ITB. Iya, Pak. ITB. Kalau MIPA, peluang cenderung lebih terbuka dibandingkan teknik. Nah, jadi kalau statistika ITB, insya Allah. Kemarin Putra waktu SNM dapat? Dapat, Pak. Dapat. Ambil mana? Sama, ITB juga? Statistika IPB juga. IPB atau ITB? IPB. IP? Iya, IP. IP. Oh. Nah, kamu kebayang belum, Putra? Kira-kira peluangnya gimana? Ya kurang tahu sih, Pak. Tapi kalau feeling saya kamu dapat ya. feeling saya ya. Ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa kan, supaya karena itu kan data sudah masuk, kita tinggal menunggu pengumuman gitu kan, Put ya. Nah, iya. Oke, ya. Tapi kalau toh misalkan di SNM belum dapat kan masih ada kesempatan UTBK-nya. Ya. Yang penting semangat terus, Putra. Jaga kesehatanmu ya. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, selamat Putra. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah Hilal Handoyo. Ada, Pak. Ya. Hilal tinggal di mana, Hilal? Di Rawalumbu, Pak. Rawalumbu. Berarti dekat sama siapa itu? Arfi ya? Iya. Ya. Oh, ya. Tadi malam belajar sampai jam berapa, Hilal? Jam 9-an, Pak, ngerjain TO. Oh, ngerjain TO. Wah. Terus pagi tadi bangun jam berapa? Jam 3? Jam 7. Jam 7. Wah, lembur ini. Lembur. Hilal, tolong waktunya ditambahin lagi untuk konsentrasi belajarnya. Iya, Pak. Nah, kamu kemarin waktu SNM ikut, Pak. Ikut. Alhamdulillah Ya, dapat. Dapat. Pilihannya kemana, Hilal? Aku ke Politeknik, Pak. Poltek mana? Madiun. Oh, Madiun. Poltek Madiun. Pulang kampung dong. Pulang kampung.
bagus membangun kampung halaman gitu loh. Nah, terus nanti UTBK mau kemana, Hilal? Pilihan pertama. Rencananya kalau emang di SNM ini nggak dapat, mau ke situ juga sama ke ITLA mungkin, Pak. Oh gitu. Mana ITERA Lampung? Iya. Ya, saya setuju kalau ITERA Lampung. Karena ITERA Lampung itu meskipun baru, cuma kualitasnya sudah teruji. Karena dosennya kebanyakan dari ITB itu, dari ITB. Dan murid-murid saya sudah beberapa orang yang diterima di ITERA. Nah, ini IP-nya bagus lagi. Nah, ini yang saya bilang, kalau memang nanti kamu ke ITERA, saya mendukung sekali. Tinggal ya kamu sekarang untuk UTBK-nya belajar yang lebih tertata, terarah, kemudian waktu-waktu diisi dengan belajar saja gitu ya. Anu ya, Hilal ya. Insya Allah Iya, Pak. lah, insya Allah kamu akan Amin. bisa diterima di sana. Amin. Tapi rutin kan ya kesehatanmu kamu jaga ya, Pak. Iya, Makannya Pak. jangan sembarangan makan ini kalau sembarang makan, wah, penyakit tidak terduga kena ya. Saya punya pengalaman, punya murid pinter, juara kelas, begitu dulu namanya UMPTN, pas mengerjakan dia sakit perut. Kebetulan lokasi tesnya dengan rumah saya cuma 100 meter waktu dulu masih di Jakarta Timur. Dia sakit perut ke rumah saya tanya, kok udah selesai? Belum, Pak, sakit perut, saya menumpang ke belakang. Ya, numpang ke belakang, dia balik ke sekolah, ya waktunya udah habis. Nah, ini jaga ya kesehatan yang sepele-sepele itu ya, Hilal ya. Harus betul-betul prima kamu ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian Muhammad Hashim. Muhammad Hashim, speakermu bisa difungsikan? Oh. Oke. Oke. Saya lihat satu-satu dulu. Yang lain saya tanya. Maisha Antika Ayu Ricci. Iya, Pak. Tinggal di mana kamu? Di Duta Harapan, Pak. Di Duta Harapan. Ya, Duta Harapan. Tadi malam belajar sampai jam berapa? 10:30-an, Pak. 10:30. Bangun pagi tadi jam? Jam 4 sih, Pak, soalnya tadi sahur dulu. Oh, bagus. Berarti udah terbiasa. Kemudian sholat tahajud, kemudian Iya. sholat puasa sunnah. Insya Allah itu sangat mendukung ya, Maisa. Maisa, kamu nanti, saya mau nanya dulu, kemarin SNM kamu dapat? Enggak, Pak, enggak dapat. Enggak dapat. Tapi jangan kecil hati karena intinya kan nanti ujian tulis. Nah, ujian tulis yang gelombang pertama itu kan tanggal 12 April. Maisa mau ikut yang gelombang keberapa? Masih bingung sih, Pak, tapi kayaknya gelombang pertama aja. Gelombang pertama ya. Kalau gelombang pertama itu cenderung pesertanya nggak terlalu banyak dibandingkan gelombang kedua, sehingga nilai statistik kamu nanti lebih menonjol. Karena kalau banyak, nanti kan kamu mau ada di mana, ada di median kah, ataukah di kuartil atas atau kuartil bawah, ini nggak begitu kelihatan. Gelombang pertama itu kelihatan sekali, sehingga usahakan nilai kamu di kuartil atas itu ya sekitar 650-700. Kira-kira bisa nggak, Maisa? 650-700-an. Itu kalau kamu di situ nilainya insya Allah aman. Insya Allah aman. Pilihan pertama kemana, Maisa? Insya Allah kedokteran Unsud, Pak. Kedokteran Unsud. Kedua, kedokteran juga sih, UPN. UPN mana? UPN Jakarta ya. Karena kalau UPN Jogja lebih ketat itu. Nah, kira-kira perasaan kamu, Maisa, kamu udah berapa persen menguasai materi? Kira-kira
65 mungkin, Pak. 65%, Atau 70. insya Allah. Ya. Kalau 65 setara dengan 650, insya Allah tercapai ya Maisa ya. Amin. Amin, amin. Nah, yang penting semangat, jaga kesehatan Maisa ya. Jangan Ya, sampai Pak. Terima kasih, drop. Pak. Yang ini harus kalian lakukan. Oke, kemudian saya panggil Andika Raffi. Andika Iya, Pak. Raffi. Andika tinggal di mana Andika? Saya di Pekayon, Pak. Pekayon ya. Dengan SMA 6 dekat? Eh, lumayan jauh, Pak. Lumayan jauh. Berarti ke arah mana? Ke arah Pasar Bunya? Pekayon ini, Pak, dekat Senturi, dekat Revotown, Pak. Oh iya iya. Oh di sini ya Pekayon yang sini ya. Ya ngerti. Nah, oke, deket Gabus Pucung itu ya. Gabus Pucung. Iya, Pak, dekat Gabus Pucung, Pak. Nah, semalam belajar sampai jam berapa, Dik? Sampai jam 10 sih, Pak. Sampai jam 10. Bangun pagi jam? Jam 4 tadi. Jam 4. Alhamdulillah. Berarti sempat sholat tahajud ya? Andika nanti pilihan pertama kemana? Saya IPB Ilmu Komputer, Pak. IPB Ilmu Komputer. Yang kedua? Yang kedua kayaknya sih Teknik Elektro Unpad, Pak. Teknik Elektro Unpad. Yang pertamanya yang kamu tempatkan teknik elektronya dulu atau komputernya dulu? Ilmu komputer lebih tinggi sih, Pak. Jadi saya Ya, ilmu betul. komputernya pertama. Ya betul, ilmu komputernya lebih tinggi. Maka dari itu ya kamu pilihan pertama ya. Oke. Andika, yang penting konsisten waktu jadwal belajarnya dipatuhi ya, dipatuhi. Jangan sampai kita terlena. Oke. Kemudian saya panggil Alia Dina. Iya, Pak. Alia Dina. Oke, Alia Dina. Dengar suara saya dengan jelas? Iya, Pak. Jelas. Tinggal di mana, Lia? Di Jaka Sampurna. Oh, Jaga Sampurna sana ya. Berarti Bekasi Barat ya? Bekasi Iya, Barat Pak. ya? Iya. Tadi malam belajar sampai jam berapa? Jam 10-an. Jam 10-an. Bangun pagi jam? 5:30. 5:30. Besok ditingkatkan bangunnya pagi sebelum subuh ya. Iya, Pak. Habis subuh jangan tidur lagi, tapi belajar. Baca pelan-pelan sedikit, bolak-balik catatan yang pernah kamu dapatkan. Itu insya Allah akan mempermudah ingatan kita terhadap materi yang pernah kita pelajari. Oke, Alia. Pilihan pertama kemana, Alia? Teknik Industri UI, Pak. Teknik Industri UI. Kedua? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Tapi kedua mau ke teknik industri juga. Kemungkinan iya, Pak. Tapi perguruan tingginya lain gitu ya. Mm-mm. Kalau mau aman perguruan tingginya di luar Pulau Jawa, Alia. Kalau mau aman. Mm-mm. Iya, Mungkin kalau di ITERA tadi kan ada yang mau ke ITERA. ITERA itu di Lampung. Jadi cuma nyebrang Selat Sunda itu sudah sampai. Itu kesempatannya lebih tinggi gitu loh. Ya, Alia ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Gimana kesehatan selama ini? Baik-baik? Nggak pernah ada masalah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur dipertahankan ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian saya mau ke Latifah Fitri. Latifah Fitri. Iya, Pak. Tinggal di mana Latifah? Di Jalan Kartini. Jalan Kartini. Berarti di sini dong, yang dekat Rumah Sakit Kartini ya? Bakti Kartini. Iya. Tadi malam belajar sampai jam berapa, Latifah? Sekitar jam 11 lebih, Pak. Jam 11 lebih. Bangun pagi jam berapa, Latifah? Jam 6. Jam 6. Besok nggak boleh bangun jam 6, Latifah. Harus sebelum subuh ya. Iya, Pak. Terus selama ini sudah dijadwalkan belajarmu belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Tolong patuhi jadwalmu sehingga Iya, Pak. kamu nanti kapanpun ikut UTBK tidak ada masalah. Pilihan pertama kemana, Latifah?
Arsitek Undip, Pak. Arsitek Undip. Kayaknya lolos deh. Kayaknya lolos deh. Lagi, Pak. Kedua kemana Latifah? Belum tahu. Belum tahu ya. Ya. Oke. Tapi harus kita tentukan pilihannya ya, Latifah ya. Iya, Supaya Pak. tidak gusrah-gusru nanti ikut kemana, kapan gitu loh. Insya Allah Latifah, pokoknya Bismillah. Kita niatkan untuk keberhasilan kalian. Lalu Justinus Aditya. Justinus Aditya. Ya, Pak. Ya, Justinus tinggal di mana ya? Saya tinggal di Harapan Indah. Di Harapan Indah. Ya. Oke, harapannya indah berarti cita-citanya lebih indah lagi kan gitu ya Justinus ya. Amin. Amin. Justinus, kamu tadi malam belajar sampai jam berapa Justinus? Sekitar 12:30-an sih, Pak. Wah, 12:30. Bangun jam? Jam 5. Bangun jam 5. Bagus dong, bagus Justinus. Justinus kemarin SNM ikut? Ikut, Pak. Ikut. Pilihannya kemana? Pilihannya yang pertama itu ITS Kimia Murni, Pak. ITS Kimia Murni. Iya. Yang kedua? Yang kedua Unpad. Unpad. Kimia juga? Iya. Iya, mudah-mudahan ya Justinus ya. Ya, Kalau Pak. kimia murni cenderung kan yang orang ngambil jurusan MIPA itu takut ya, jadi jarang. Nah, nanti UTBK mau kemana? Pilihannya sama, masih kimia? Masih Kimia Murni, Pak. Kimia murni ya. Oke, bagus. Ilmu murni, memang ilmu murni itu menantang dan menarik gitu loh. Menarik. Iya. Itu sama aja kalau kamu ke ITB ambil astronomi, itu menantang. Menantang, menarik. Pesertanya sedikit, tapi lulusnya susah. Iya, makanya. Ya. Oke. Terus nanti ikut yang pertama tuh kedua UTBK-nya. Kayaknya sih yang pertama aja, Pak. Yang pertama, bebannya biar langsung sudah gugur gitu ya, bebannya Iya, gugur. biar langsung lega, Pak. Iya, oke. Oke, Justinus, kita doakan semoga berhasil dan tolong jaga kesehatan, atur waktu belajar ya, jangan Pak. sampai waktu belajarnya tersia-siakan. Ya. Oke, anak-anak, saya minta kelas IPA 9. Kayaknya saya masuk kelas IPA 9 baru pertama kali ya. Pernah masuk belum? Sebelum-sebelumnya? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Belum. Kayaknya saya masuk IPA 9 baru pertama kali. Saya akan memberikan contoh soal UTBK. Bahwa soal UTBK itu tidak sulit. Cuma perlu pemahaman konsep. Yang harus kalian ingat bahwa UTBK itu satu soal rata-rata 1 menit. Kalau SBMPTN dulu, satu soal 2 menit. Jadi waktunya ini cuma separuhnya. Kalau waktunya separuhnya, yakin bahwa hitungannya tidak jelimet, tidak detail, tidak terlalu sulit. Tapi konsepnya yang harus diperdalam. Baiklah anak-anak sekalian, saya minta tolong Justinus bacakan soal nomor 1 Justinus. Nomor 1. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Seutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, pita itu bertambah panjang sebesar delta L. Betul. Pita kedua memiliki ukuran yang sama. Salah satu ujung pita kedua itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F sehingga bertambah panjang 2 delta L. Rasio modulus yang pita kedua dan modulus yang pita pertama adalah. Oke.
Anak-anak IPA 9. Jadi kalau saya gambarkan, ini pipa elastis, pita elastis, meskipun tipis, tapi bagian ujung ini punya luas penampang yang nilainya sama dengan A. Nah, yang kedua pun juga ujungnya punya luas penampang sama dengan A. Jika ditarik dengan gaya sebesar F, yang pertama bertambah panjang delta L, yang kedua bertambah panjang 2 kali delta L. Yang ditanyakan berapa perbandingan modulus Young atau modulus elastisitas. Justinus masih ingatkah bahwa yang namanya modulus elastisitas itu sama dengan stres dibagi strain? Masih ingat nggak? Masih, Pak. Masih. Sedangkan modulus elastisitas sama dengan stres per strain, stresnya itu sama dengan gaya persatuan luas. Luas yang dimaksudkan bukan luas permukaan depan, tapi permukaan penampang samping. Lalu regangannya sama dengan delta L dibagi dengan L0. Sehingga bisa dituliskan bahwa modulus Young sama dengan gaya persatuan luas, lalu ini pertambahan panjang per L0, L0-nya saya tarik ke atas. Nah, ukurannya sama, gayanya sama. Ini yang saya bulatkan menunjukkan angka yang sama. Ini sama, ini sama. Berarti modulus Young dengan pertambahan panjang ini berbanding terbalik. Modulus Young dengan pertambahan panjang berbanding terbalik. Justinus, kalau ini Y2 per Y1, berarti nilainya kan sama dengan delta L per delta L kebalik. 21 berarti ini 12. Betul Justinus ya? Betul, Pak. Oke. Sama dengan delta L dibagi 2 delta L. Ini delta L-nya kita coret sama. Kita sama coret. Nah, berarti hasilnya adalah pembilangnya 1, penyebutnya 2. Di situ jawabannya mana Justinus? Jawabannya mana? Yang 1:2, yang A. Oke. Ya. Menurut Justinus soal kayak gini termasuk gampang atau mudah? Gampang, Pak. Gampang. Gampang ya. Oke, silakan tulis. Nomor 2, saya minta Latifah bacakan soalnya Latifah. Seutas pita elastis dengan tatapan elastis K memiliki panjang L dan lebar B. Pita itu dipotong panjang sehingga terbagi menjadi 2 bagian yang sama lebarnya.
Kedua bagian itu kemudian disambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 2L dan lebar B per 2. Kekuatan elastis untuk pita sambungan ini dalam arah memanjangnya adalah... Oke, Latifah, saya minta tolong. Kalau ini dipotong memanjang, lalu disambung, kira-kira seperti ini, panjangnya 2L, lebarnya menjadi B per 2. Cuma jangan lupa Latifah, ini luasnya menjadi setengah A. Awalnya A menjadi setengah A. Latifah, paham? Paham, Pak. Paham, oke. Kemudian dari rumus yang tadi, bahwa modulus yang sama dengan gaya kali L0 per A kali delta L, ini gayanya bisa kita rubah bentuknya menjadi begini. Bahwa F sama dengan A kali Y per L0 kali delta L. Betul, Latifah? Betul, Pak. Betul, oke. Sekarang menurut hukum Hooke yang pernah kita dapatkan, bahwa yang namanya gaya itu sama dengan konstanta gaya kali pertambahan panjang. Pernah dapat rumus ini, Latifah? Pernah kan? Pernah, Pak. Pernah, oke. Berarti ini pertambahan panjang sama, ini gaya sama. Kalau gitu, konstanta gaya itu ini, Latifah. Sehingga didapatkan bahwa konstanta gaya sama dengan A kali Y dibagi dengan L0. Kalau bahannya sama, maka nilai modulus iangnya ini sama. Ini nilainya sama. Berarti K dengan luas berbanding lurus, K dengan L0 berbanding terbalik. K dengan A berbanding lurus, K dengan L0 berbanding terbalik. K2 per K1 sama dengan A per A, ini adalah L0 per L0. Ingat, K dengan luas berbanding lurus, 21 berarti ini 2, ini 1. K dengan L berbanding terbalik, berarti L01, ini L02. Maka K2 per K1 adalah K, A2 sama dengan setengah A, A1 sama dengan A, L01 sama dengan L, L02 adalah 2L0 atau 2L. 2L. Nah, ini kita coret A-nya, L-nya juga kita coret. Latifah, kalau setengah bagi 2 berapa, Latifah? Setengah bagi 2. Berapa, Latifah? Setengah bagi 2. 0,25, Pak. 0,25 atau seperempat ya? Ya kan? Nah, ini K. Coba Latifah jawabannya yang mana itu? Optionnya yang mana? A bukan, Pak. A. Yang A, taruh saya lihat. A, betul. Betul. Yang A. Oke. Menurut Latifah soal kayak gini sulit atau mudah? Susah memahami konsepnya, Pak. Nah, memahami konsepnya. Tapi sekarang udah paham kan? Sudah. Paham, Pak. Oke. Ini terbalik. Yang ini lurus.
Selanjutnya nomor 4, saya loncat nomor. Saya minta Arfi bacakan nomor 4, Arfi. Sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitude A dan frekuensi F. Pada saat simpangan sama dengan 1/4 simpangan maksimumnya, kecepatan adalah? Kecepatannya berapa? Oke. Arfi, waktu kelas 11, kelas 11 atau kelas 10 ya? Dulu ada rumus bahwa simpangan amplitudo sinus omega T. Kemudian kecepatan adalah turunan daripada simpangan dy per dt. Turunan sinus adalah kosinus. Omeganya keluar, omega kali A. Sedangkan percepatan, turunan daripada kecepatan. Turunan daripada kosinus adalah min sinus omega T. Cuma omeganya keluar lagi, ini menjadi omega kuadrat kali A. Simpangan maksimum dicapai apabila nilai sinusnya sama dengan 1. Dan ini simpangan maksimum. Sedangkan V maksimum diperoleh apabila nilai kosinusnya 1. Berarti omega kali A. Nah, sedangkan percepatan maksimum itu kembali lagi sinusnya harga mutlaknya adalah 1. Ini sama dengan omega kuadrat kali A. Nah, lalu V yang ini bisa kita rubah. V sama dengan omega akar daripada A kuadrat min Y kuadrat. Sedangkan di sini percepatan boleh ditulis min omega kuadrat A sinus adalah Y. Dengan demikian, kalau kita mau mencari kecepatan diketahui simpangannya, maka gunakan rumus ini, Arfi. Saya tarik ke sana, seret. Nah, bahwa V sama dengan omega. V sama dengan omega akar amplitudo kuadrat kurangi Y kuadrat. Omeganya adalah 2πf, kemudian ini A kuadrat. Nah, saya mau tanya Arfi, kalau 1/4 dikuadratkan itu berapa, Arfi? Arfi. 1/16. 1/16. Berarti 1/16 A kuadrat. Nah, kalau 1 dikurangi 1/16 berapa, Arfi? Berapa? 1 dikurangi 1/16. Berapa? 15/16. Ya. Ini pakai A kuadrat kan ya? Nah, Iya, Pak. sama dengan 2πf. A kuadratnya ditarik akar adalah A. 16 ditarik akar adalah 4. Yang di dalam akar masih ada angka 15. Kalau gitu ini saya coret dengan 2, ini dapat 2. Maka jawabnya PFA per 2 akar 15. Yang mana, Arfi? Jawabannya ada 2 itu, Arfi. Yang C atau enggak ya? Betul. Itu keliru. Nggak tahu di mana ngetiknya, kayaknya keliru itu.
Saya minta tolong nomor 5 Nurul Fatimah. Nurul Fatimah. Bacakan Nurul. Gas dengan jumlah mol N, tekanan P, dan suhu T disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston yang masanya M, luas penampangnya S, dan dapat bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolam gas H. Kemudian piston ditekan. Bukan kolom. Tinggi Oh ya, kolom. kolom gas H. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sedalam Y. Lalu dilepas sehingga berisolasi dengan periode T ya. Oke, T1 sama dengan T itu pakai torsi kan ya, pakai huruf gini kan ya. Nah. Iya. Terus pada suhu gas tetap T, gas berperilaku sebagai pegas. Dan 1/H min Y sama dengan 1/H dikali 1 ditambah Y per H. Andaikan luas penampang pistol 2S, sedangkan besaran yang lain tetap. Periode osilasi piston adalah. Oke, harus saya gambar lagi. Ini luasnya menjadi 2S. Ini 2S. Tinggi awalnya sama, pistonnya, yaitu sama dengan H. Ini sama dengan H. Terus ditekan ke bawah sejauh Y. Sejauh Y. Ini Y, berarti ini sama dengan H min Y. Yang ditanyakan berapa periode yang kedua. Saya mau tanya, Nurul pernah dapat rumus ini enggak? Bahwa F sama dengan K kali X yang baru saja. Yang yang itu ya? Yang barusan. Ya. Ada ya? Ya. Oke. Hukum Newton. Hukum apa, Pak? Lupa. Hukum Hooke. Hukum Hooke. Ini saya ganti K kali Y. Boleh kan? Toh KX, Y itu kan sama-sama simpangan gitu kan ya? Iya. Betul? Oke. Cuma saya masih ragu-ragu K sama dengan M kali omega kuadrat. Pernah dapat enggak, Nurul? Lupa, Pak. Lupa. Oke. Saya mau pakai rumus ini, Nurul. Bahwa F sama dengan K kali Y. F ini adalah massa kali percepatan. K kali Y. Saya tulis ke sana. Massa percepatannya ini, Nurul. Saya ambil harga mutlaknya. Berarti omega kuadrat kali Y sama dengan K kali Y. Terus ini saya coret bahwa K sama dengan M kali omega kuadrat. Betul nggak, Nur? Betul, Pak. Betul, ya, oke. Omega itu sama dengan 2pi dibagi periode. 2pi dibagi periode itu omega. Ini karena kuadrat kita kuadratkan. Sehingga ini saya rubah menjadi tekanan kalikan luas. Karena dulu waktu SMP tekanan itu sama dengan gaya bagi luas. Maka gayanya saya kembalikan tekanan kali luas. Sama dengan M kali 4P kuadrat per periode kuadrat kalikan Y. Boleh nggak, Nurul? Boleh, Pak. Boleh, oke. Ini saya tuliskan bahwa periode kuadrat sama dengan 4P kuadrat kali M kali Y per tekanan kalikan luas.
Boleh nggak, Nurul? Boleh, Pak. Boleh. Dikatakan bahwa besaran-besaran yang lain tetap, berarti ini tetap, masanya tetap, disimpangkan tetap, tekanan tetap, periode kuadrat dengan luas berbanding terbalik. Periode kuadrat dengan luas berbanding terbalik. Ini mau saya tulis di sini, bahwa periode kuadrat, nah ini T2 per T1 dikuadratkan sama dengan berbanding terbalik, ini adalah A1 per A2. Atau T2 per T1-nya adalah T, gini, torsi. Nah, kalau kuadratnya hilang, ini menjadi akar. A1 per A2. Betul nggak, Nurul? Pak, tadi torsinya itu karena T1-nya itu sama dengan torsi yang di soal ya, Pak? Ya, ini dari soal. Oh, ya. Ya, oke. Berarti kalau gitu ini T2. Nah, kalau ini sama dengan S, ini 2S, ini kan hilang, betul nggak? Iya. Ya, berarti sama dengan T dibagi akar 2. Mana jawabannya, Nurul? Mana jawabannya, Nurul? Yang B ya? Yang B, oke. Nurul, ini soalnya susah atau enggak? Kalau untuk rumusnya enggak, Pak. Cuman mahamin soalnya Soal itu, Pak. lari kemana gitu kan ya? Iya. Ya. Ingat, kalau dia bilang melakukan gerak osilasi atau gerak isolasi, berarti gerak harmonik, tidak lepas dari ini, Nurul. Tidak lepas dari hukum Hooke sama konstanta ini ya. Ini nggak lepas dari situ. Oke, diingat-ingat ya. Nah, ya, Pak. Memang pinternya soal pembuat soal UTBK itu dia pinter membaca mana soal yang sering keluar di sekolah dan mana soal yang tidak dikeluarkan di sekolah. Itu pinter dia. Ternyata yang dikeluarkan yang tidak sering dikeluarkan di sekolah. Pinter dia.
Saya minta tolong nomor 3 Andika Raffi. Andika Raffi, tolong bacakan nomor 3. Gas sebanyak N mol dan bersuhu T Kelvin disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston bermasa M kg dan luas penampang S meter persegi. Bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas H meter. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sedalam Y meter, lalu dilepas sehingga berisolasi. Jika suhu gas tetap, gas berperilaku sebagai pegas dengan konstanta pegas K, dan seper H-Y sama dengan seper H dikali 1 plus Y per H, tekanan gas sama dengan berapa Pascal. Oke. Andika, saya mau tanya, pernah nggak kamu dapat rumus bahwa P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2? Pernah, Pak. Ini hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, T1 dengan T2 kita coret. Volume 1, ini volume gas dalam silinder. Kan nilainya volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, volume 1 luasnya adalah S, tingginya sama dengan H. Sedangkan volume 2 ini sama dengan S, tingginya H-Y. Betul nggak, Andika? Betul, Pak. Betul. Oke, kita kalikan di sini. P1 kali S kali H sama dengan P2 kali S kali H-Y. Betul, Andika ya? Betul. Oke. Ini S-nya kita coret, Andika. Kita coret sehingga P1 kali H. P1 kali H sama dengan P2 kali H-Y. Ini saya rubah P2. Saya keluarkan hanya 1 min Y per H. Betul nggak, Andika? Iya, Pak. Oke. Kemudian ini hanya saya coret lagi, Andika. Maka didapatkan bahwa P1 sama dengan P2 dikurangi P2 kali Y per H. Betul nggak, Andika? Iya, Pak. Ini saya pindah ke kiri. P2 kali Y per H sama dengan P2 kurangi P1. Betul? Iya, Pak. Betul ya? Oke. Lalu saya ngambil ke sini, Andika. Saya ngambil ke situ bahwa yang namanya F sama dengan K kalikan Y. Ini sama dengan tekanan kalikan luas sama dengan K kali Y. Nah, sebenarnya ini muncul ini kan akibat perubahan tekanan. Akibat perubahan tekanan yang awalnya tingginya H lalu ditekan sedalam Y kecil. Maka ini sebenarnya adalah delta P. Nah, sehingga delta P sama dengan K kali Y per luas. Nah, luasnya sama dengan S. Betul nggak, Andika? Betul nggak? S gimana, Pak? S luasnya kan A. Bukan luasnya S itu luas penampang. Jadi A-nya itu sama dengan S. A-nya itu sama dengan S. Ini oke?
Iya, Pak. Oke ya, oke. Nah, P2 kurangi P1, ini kan sama dengan delta P, Andika. Ya? Iya, Pak. Oke. Oh, ini sama dong. Ini sama. Nah, kalau sama, ini kita tarik ke sana. Oh, ini sama. Kalau sama, maka ditulis bahwa P2 kali Y, P2 kali Y per H, sama dengan K kali Y per S. Betul, Andika? Iya, Pak. Nah, ini saya coret Y-nya. Maka akan didapatkan bahwa P2 sama dengan K kalikan H per S. P2 sama dengan K kali H per S. Betul, Andika? Iya, Pak. Oke. Jawaban yang mana, Andika? Optionnya A, B, C, D, E yang mana itu? Yang betul. Yang A, Pak. Yang A. Oke. Yang A ya? Oke. Saya mau tanya Andika. Kita menggunakan rumus yang ditulis di soal nggak, Andika? Beda-beda gitu, Pak. Enggak. Rumus yang di soal itu kan ditulis bahwa 1 kali H min Y kali H min Y sama dengan 1 per H kali 1 min Y per H. Pakai itu enggak saya? Sih, Pak. Enggak kan? Enggak. Itu pinternya pembuat soal UTBK. Mereka larikan ke situ, sehingga kamu lari ke sana, sehingga enggak kepikir, oh kemana? Padahal enggak pakai itu enggak apa-apa, Andika. Betul kan? Iya. Itu pinternya pembuat soal UTBK.
Saya minta yang baca nomor 6, Maisha ya, Maisha ya. Alia, tolong bacakan nomor 6. Sebuah beban M digantungkan, sebentar Pak. Ya. Sebuah beban bermassa M digantungkan pada ujung sebuah tali ringan berpanjang L. Terus? Beban disimpangkan ke kanan sampai ke titik A dengan ketinggian H. Anggap ketinggian titik setimbang adalah 0. Oke, Kemudian, ini 0 titik. Iya. Di sini 0. Terus? Kemudian dilepas sehingga berisolasi. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Apabila beban berhenti sesaat di titik B di sebelah kiri Sebentar. Saya mau tanya, kalau berhenti sesaat artinya kecepatan 0 kan ya? Betul? Iya. Ya. Kalau kecepatan 0, maka ini energi kinetik di B kan rumusnya setengah M kali VB kuadrat, berarti sama dengan 0 gitu kan ya? Oke. Iya, Pak. Terus? Apabila beban berhenti sesaat di titik B di sebelah kiri titik setimbang, EM dan EP berturut-turut adalah energi mekanik dan energi potensial sistem. Serta EM di B sama dengan EP di A. Pernyataan yang benar adalah? Oke. Coba kalimat sebelum pernyataan yang benar, kamu tekan lagi. Kamu tekan lagi, Alia. Serta energi mekanik di B sama dengan energi potensial di A. Energi mekanik di B sama dengan energi potensial di A. Soal yang begitu panjang lebar itu dikunci oleh kalimat ini. Energi mekanik di B sama dengan energi potensial di A. Itu kata kuncinya. Nah, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ini di B. Nah, sama dengan energi potensial di A. Energi potensial di B, mg kali Hb plus 0 sama dengan M kali G kali HA. Saya mau tanya, ini mg-nya bisa dicoret nggak, Alia? Bisa ya? Bisa, bisa. Pak. Oke. Lalu akan ketemu tinggi A atau tingginya B sama dengan tinggi A. Bener nggak? Bener nggak? Iya. Kalau tingginya sama, berarti energinya sama. Kalau tingginya sama, maka energinya sama. Kalau energinya sama, berarti tidak ada energi yang hilang. 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 Yang hilang. Kalau tidak ada energi yang hilang, berarti benda tidak mengalami gesekan dengan udara atau gesekan dengan udara diabaikan. Mana jawaban yang kalimatnya gesekan dengan udara diabaikan, Alia? Yang B, Pak. Yang B. Menurut kamu soal ini susah atau gampang? Pemahaman gitu rada susah gitu. Padahal kalimat yang panjang lebar itu cuma dimentahkan di sini aja nih. Oh, energi mekanik sama dengan energi potensial. Kekunci ke situ tingginya sama. Kalau tingginya sama, ya nggak ada yang hilang. Ini soal
yang tergolong analisa, kalimatnya panjang tapi jawabannya nggak pakai angka. Ya kan? Dengan kalimat. Iya. Nah, ciri-ciri soal UTBK itu seperti itu. Jarang menghitung angka. Jarang menghitung angka. Jarang menghitung angka. Oke. Udah. Muhammad Said. Saya minta bacakan nomor 7, Muhammad Said. Sebuah beban bermassa M digantungkan pada ujung sebuah tali ringan panjangnya L. Beban disimpangkan ke kanan sampai ke titik A dengan ketinggian H. Anggap ketinggian titik setimbang adalah 0. Kemudian dilepas hingga berisolasi. Percepatan gravitasinya G. Setelah dilepas, beban berayun ke kiri melewati berturut-turut titik C. Kemudian titik setimbang dan berhenti sesaat di titik B pada ketinggian D. Di sebelah kiri titik setimbang. Andaikan gaya gesek udara tidak diabaikan dan nilainya tetap, panjang lintasan dari titik A ke C adalah 1/4 panjang lintasan dari A ke B. Terus? Maka sampai di titik C, energi mekanik berkurang sebesar. Oke, energi mekanik titik C berkurang berapa? Muhammad Said, waktu disimpangkan di A ini kan A tidak punya kecepatan. Berarti energi kinetik di A sama dengan 0. Punya ketinggian, energi potensial di A sama dengan M kali G kali H. Betul nggak Muhammad Said? Betul. Betul. Kemudian di titik B, berarti energi kinetik B karena kecepatan 0 sama dengan 0. Dan energi potensial B ketinggiannya adalah D kecil sama dengan M kali G kali D kecil. Betul nggak? Betul. Betul. Oke. Kita tinjau lintasan A ke B. Lintasan A ke B. Kalau lintasan A ke B,
bahwa energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B jika tidak ada gaya gesek. Jika tidak ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek, berarti ini sama ditambah gaya kali jaraknya dari A ke B. Nah, ternyata energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ini sama. Energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, gayanya adalah gaya gesek. SAB sama dengan X. Oke, kita masukkan ke sini. MGH ditambah 0 sama dengan MGD plus 0 ditambah F kali X. Sehingga F kali X sama dengan MGH dikurangi MGD. Betul enggak, Muhammad Said? Betul, Pak. Betul, oke. Sekarang kita tinjau lintasan AC. Lintasan AC. Kalau lintasan AC, maka energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di C ditambah gaya gesek kali SAC. Nah, energi mekanik di A tadi nilainya sama dengan MGH karena K-nya 0, ini adalah MGH sama dengan energi mekanik di C ditambah gaya gesek SAC itu sama dengan 1/4 X. Sehingga akan didapatkan bahwa energi mekanik di C sama dengan MGH dikurangi 1/4 kali F kali X. Betul nggak, Muhammad Said? Betul. Betul. Oke. Saya taruh agak ke sini, seret. Energi mekanik di titik C sama dengan MGH dikurangi 1/4. Nah, F kali X-nya saya ganti ini, Muhammad Said. Saya ganti MGH dikurangi MGD. Oke, MGH dikurangi MGD. Yuk, Muhammad Said, saya mau tanya MGH kurangi 1/4 MGH itu berapa? MGH kurangi 1/4 MGH. 3/4 MGH. 3/4 MGH gitu kan ya? Ya. Nah, min kali min jadi apa? Min kali min. Plus 1/4 MGD. Ini saya keluarkan 1/4 MG. 1/4 MG dalam kurungnya adalah 3H ditambah D. Betul nggak, Muhammad Said? Betul. Betul. Jawabannya yang mana, Muhammad Said? B. B. Muhammad Said, ini menurut kamu soal ini gampang atau susah ini? Gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah ya kan? Nah, kira-kira kalau muncul lagi seperti itu, kamu bisa nggak? Bisa. Bisa. Maka saya bilang, tolong UTBK, kamu teori atau konsep teorinya kamu harus dikuasai betul. Teorinya kamu harus dikuasai betul supaya nanti tidak kesulitan. Karena intinya kalau teori kita kuasai, kita nggak usah terlalu
serius menghitung, tapi insya Allah akan selesai. IPA 9, itulah bedanya soal UTBK dengan soal SBMPTN. Kalau SBMPTN itu karena waktunya 2 menit, sehingga hitungannya agak jelimet. Tapi UTBK waktunya hanya 1 menit. Berarti konsepnya mendasar. Jadi tolong kalian pelajari materi fisika yang untuk UTBK, kalian pelajari ulang kelas 10, kelas 11. Kelas 10, kelas 11. Kalau kelas 12-nya hanya yang semester 5. Semester 6 tahun 2019 itu sudah tidak ikut. Nah, apalagi sekarang ini kalian kan belajarnya online, sehingga mau tidak mau panitia juga mempertimbangkan yang pertama pasti ke konsep dasar, yang kedua adalah materi kelas 10 dan 11. Anak-anak yang saya banggakan, IPA 9, saya tunggu kabar baiknya bahwa kalian nanti semuanya diterima masuk perguruan tinggi sesuai dengan idaman dan cita-citanya. Dan saya ucapkan selamat belajar, selamat berjuang, selamat kerja keras, meraih prestasi. Tolong jaga kesehatan hingga kita bisa menjadi pemenang-pemenang UTBK SBMPTN tahun 2021. Sekian pertemuan kita. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Makasih, sama-sama. Pak. Sama-sama. Untuk mengulang nanti videonya saya kirim ya. Untuk mengulang video saya kirim. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak.